Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, serta diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan Bapak Stefano Subandi ya, seorang mantan muslim yang dahulu lahir di Samarinda, lalu merantau ke Amerika. Pada saat beliau di Indonesia, beliau adalah seorang muslim. Tapi setampainya di Amerika, beliau mulai seperti meragukan agamanya, sempat menjadi agnostik, lalu menjadi ateis, tetapi akhirnya dia menjadi seorang penganut Kristus, penyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan ini dimulai ketika dia disarankan oleh calon istrinya supaya cobalah pergi ke gereja untuk mengalami Tuhan. Dan di saat itulah beliau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, bagaimana kesaksiannya yang luar biasa dan penuh lika-liku ini? Mari kita saksikan bersama-sama di channel Raja Nabasa. Tuhan memberkati. Minta maaf nih kalau ngomong saya harus agak mix campur-campur sama Inggris, soalnya saya di Amerika 21 tahun sih. Oke, langsung aja sih. Ini lidahnya ini udah agak-agak bengkok nih, Pak. But anyway, oke, saya lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, ya, September 1983. Terus di Indonesia, di Kalimantan Timur, Samarinda. Dari kecil saya sih, yang saya tahu sih, saya Islam, tapi bapak ibu saya dulunya sebenarnya Kristen, makanya nama saya kan Stefano Subandi. Terus kakak saya juga namanya nama Kristen. Terus for some reason mereka pindah ke Islam itu mungkin karena political views ya, mungkin pada saat itu zamannya PKI segala macam. Saya juga nggak ngerti, belum jelas itu sekarang. Saya kira mereka pindah Islam. Terus itu ibu saya waktunya pernah Islam, terus Kristen, terus Islam. So the whole idea is that mereka secara rohaninya sih juga nggak begitu peduliin ya. Mereka mungkin agama tuh mungkin nomor sekian lah. Jadi growing up saya sebagai Muslim, ya kan, di Kalimantan itu sampai SD, lulus SD, SMP kelas 1 gitu. Habis itu setelah SMP saya ke Jawa. Jawa saya sekolah di sana, SMP sampai tamat SMA. Sementara kehidupan bapak saya dan ibu saya itu pada tahun 89, tahun 90 ya, 90 ke Amerika, karena dia kerjaannya udah, masa kontraknya di Indonesia udah habis. Backstory little bit. Bapak saya waktu itu kontraktor, ibu saya dulu kerja di perusahaan bank internasional namanya Ciodat di Bontang. Nah terus ibu saya ini mau model tipikal yang pebisnis wanita yang ulet gitu. Jadi dia selain ada kerjaan, dia juga ada side hustle, side business dari Indo. Setelah itu masa kerjaan di Indonesia sudah habis internasional, terus ibu saya khawatir, concern about the economy. Jadi dia akhirnya terbang ke Amerika untuk nyari kehidupan baru. Jadi that left me with my dad dan kakak saya. Saya ada 4 bersaudara. Saya teman terakhir. Jadi saya waktu tinggal itu pretty much ibu saya single fighter di sini tahun 90 atau 89. Setelah itu udah long story short orang tua saya cerai, ya kan. Saya dari kecil ya, keimanan saya sih
secara muslim juga ngikut ngikut apa kata orang atau tetangga. Bapak saya Islam juga, Islam nggak jelas juga, yang Islam KTP. So pretty much saya udah di label aja langsung bam, Islam, tapi nggak ngerti apa Islam itu. Walaupun waktu itu saya juga jalanin, saya kayak sholat segala macam, saya pernah juara satu sholat gitu. Oke, feels good. Tapi udah itu aja, pengertian yang dalamnya tuh nggak ngerti. Oke, sekilasnya. Terus SMA. Saya SMA saya di sini, SMA saya di Indonesia kan, tepatnya gitu di Jawa tuh di Mojokerto, di tahun tempat SMP di Sidoarjo juga. Cuman SMA-nya di Mojokerto. Tahun 2001 saya lulus. Terus ibu saya sponsorin saya dia dari Amerika setelah 8 tahun, sponsorin saya namanya green card atau hijau ya, legal di sini. Itu saya dibawa dari sama ibu saya ke sini. Itu dalam status bapak ibu saya itu cerai. But saya tahu di sini, saya dibawa ke sini tahun 2001. Jadi September 7 itu 7 hari sebelum 5 hari sebelum ini ya, sebelum September 8 2001 saya datang. Ya udah, dan status saya masih Islam. Dan untuk masalah keislaman pada saat itu masih mendarah daging ya, karena ada kakak saya itu yang nomor 2 masih tetap aja bersikeras Islam. Waktu saya berangkat ke sini, kakak saya di Indonesia itu selalu bilang, ini aku titipin Quran nih, jangan sampai hilang faithmu. Pada saat itu saya memang anaknya ya, rajin sholat, ngaji, tapi pun ngaji saya nggak khatam juga. Terus ya ngerti gitu aja, oke labelmu sebagai Islam. Cuman kalau ditanyain Islam itu apa, tahu deh. But anyway, ya itu tadi untuk masalah keislaman ya. Di sini pada saat di sini saya kontakkan sama yang dulu mantan saya, sekarang jadi istri. Ya dulu istri saya dulu emang dia Kristen dari kecil, karena memang saya suka dia kan. Udah deh, telepon-teleponan, jadi kita long distance relationship. Jadi setelah SMA di sini saya kuliah sambil kerja. Terus dan kehidupan di sini juga yang saya pikirnya awalnya juga, oh wow Amerika nih, wah bagusnya hidup gue bakalan mantap. Tapi nggak semudah itu, nggak seperti apa yang saya pikirkan, karena di sini juga hidupnya keras dan culture-nya beda, communication pertamanya kan. Ya terus communication, dan saya harus kerja dan sambil kuliah pada saat itu. Terus aja. Tapi Islam saya di sini juga pada saat itu saya sempat sholat dan segala macam, tapi lama-lama juga saya jadi kayak agnostik karena nggak jelas itu Islam saya. Nah, ibu saya juga awalnya liberal tuh, ibu saya. Terserah kamu mau Islam, mau agama itu segala terserah macam, yang penting kamu nggak bunuh orang, dia udah cukup gitu, modalnya kayak gitu. Nah, saya juga faith saya juga goyang pada saat yang Islam, ya kan. Terus ya udah saya sempat agnostik di sini, sempat ya, maksudnya melenceng ke derail orang lain. Di sini kenal teman-teman, jadi pemusik. Terus pada saat musik juga ya gitulah, teenager kan.
kerja, karena faith-nya nggak ada, jadi saya cuman kerja material yang saya cari duniawi, terus mabok segala macam. Dan pacaran sama istri saya waktu itu. Cuman yang saya cuma menekankan aja ya, ini sekilasnya saya, biografi saya ini nggak begitu menarik ini kesannya. Harus ditanyain aja Pak, soalnya saya nggak jago cerita sih. Saya langsung to the point aja, seorangnya langsung straight ini. Kalau ya, kalau masalah faith-nya saya itu, pada saat pacaran kita tuh, saya masih Islam, dia tetap Kristen, dia cuma bilang aja sih, mungkin dia secara Tuhan dia melalui dia ya, sebagai instrumennya. Saya juga udah ini sempat ateis juga, sempat goyang, dan saya sempat bilang, udahlah, malas, Tuhan tuh nomor berapa sekian, nggak penting lah. Karena saya juga ada ya, orang tua kan teladannya nggak ada. Tapi juga saya juga ngelihat what is faith, definisi faith apa, what is it that makes it different, what is so important in this life, itu aja. At the point saya bilang ini yang orang agama segala macam, it's just nonsense gitu. Jadi saya udah ya whatever lah, saya tinggalin, saya ke duniawi. Make it fast. Ya pada saat itu istri saya cuma bilang, ya coba kamu ke gereja deh, it's really cool. Saya bilang, malah saya terlalu ini, nggak fanatik amat. Ini back in 2007 ya, 2007 pada saat itu. Jadi pada saat pacaran ini saya bolak-balik Indonesia Amerika, karena kan long distance relationship, jadi setiap 2-3 tahun saya bolak-balik. Selesai tahun 2007. Ini tadi cuma dibilang itu aja sih. Jadi perubahannya itu out of curiosity. Kalau penasaran, karena pada saat itu saya juga udah agak begah gitu ngelihat agama. Terus si pacar saya bilang, jadi coba aja ke gereja gitu. That's it, cuma kata-kata itu, coba aja kamu ke gereja. Cool. Ya coba deh ke gereja. Cuma ke gereja aja, berarti saya ngelihat pertama kali saya ke gereja itu kan gereja bule di sini kan, datang ke gereja pada saat itu saya masih suka mabok, mungkin masih suka ganja segala macam. Tato nih ada ceritanya juga. Terus saya ke gereja, masuk pakai jaket kulit, rambutnya gondrong dulu Pak, kayak biker lah. Orang saya udah mikirnya, peduli amat tuh, lu mendingan jangan hakimin gue loh gitu. Udah pride saya udah tinggi duluan kan, udah jagoan bener-bener deh, belagu banget deh. Anyway, masuk saya ke dalam kan gereja pertama kali, melihatnya itu in the beginning it was kind of weird because semuanya kan ya Tuhan Yesus terima kasih, kita berdoa pun aneh kan gitu. Saya pikir kayak ada certain type that I have to do, I have to follow gitu. Saya pikir tuh ke gereja tuh kayak dulu tuh kayak harus pakai robe segala macam, atau yang harus kayak sembah kayak mulai kayak gitu, kayak kebanyakan film nih kayak di movie. Terus ya saya pikir gitu, maksudnya kayak gitu, tapi cuek aja deh. Pas masuk ternyata enggak, saya ngeliat sekeliling, ini kok pakai baju bebas sama pendek segala macam, what is going on here. Udah saya masuk, dan di situ saya lihat orang nyembah segala macam kan, terus raise their hands and everything, and I was like, wait, this is weird man. Soalnya kayak tutup mata kayak gini kan, saya kan aneh kan dulunya, ini bahasa roh segala macam, kayak ada urapan Roh Kudus apa ini. Terima kasih Kak, semuanya kayak gini, semua mari kita berdoa pada Yesus. Diem aja kayak gini, udah noleh aja nih, ngapain ini orang. Terus satu yang pasti yang grab saya attention pada saat itu, pendeta siapa ya situ, pendetanya sendirinya tuh, gembalanya tuh si Jim Corbray, tapi istrinya tuh Deborah something. Dia tuh firman tentang
kasih ya kalau nggak salah tuh. Itu yang membuat saya kayak merinding gitu. Merinding habis itu wow, what's going on? This is good gitu. Dan akhirnya oke. Ya udah itu aja sih pengalaman pertama. Oke lah, waktu saya pulang dari gereja, waktu telepon sama pacar saya kan, dikit tanya, ini apa sih? Apa? Gimana sih? Apa Kristennya? Tanya-tanya, oh dijelaskan. Ada kayak namanya Old Testament, New Testament, Perjanjian Lama, Musa segala macam. Oh hampir sama dengan Quran dan segala macam. Ya, tapi kita gini. At the time saya mikirnya cuma, oke. Cuman saya beli Alkitab sendiri kan, beli Bible deh. Jadi out of curiosity saya baca sendiri. Jadi bacanya tapi saya kayak gitu, cuci tangan dulu, model kayak kalau di Islam kan harus bersih, kotor dikit itu jadi Bible-nya harus gimana gitu kan, suci, sakral gitu loh. So I read it, tapi saya nggak nyantol ini maksudnya apa gitu. Cuman kayak cerita fiction atau gimana lah, soalnya kan faith saya kan nggak begitu kuat tuh gitu. Terus tapi satu dalam di diri saya sih, saya pengen tahu dalam ini, nggak tahu deh, saya pengen tahu aja gitu. Coba saya datang ke gereja lagi, terus pada saat itu saya lagi high gitu kan, jadi habis nyimeng gitu ke gereja gitu, aduh total emang ini. Terus apa namanya, tetap aja nggak ngerti maksudnya apa gereja. Terus saya ke gereja lagi agak nyantol tentang ini, agak ngerti saya tentang kasih itu apa ya, karena saya belajar sendiri. Saya I read my own Bible gitu dari Book of John until Revelation. Memang sih bagusnya sih dari Old Testament ya, cuman saya baca lagi, tapi terus baca ke gereja. Jadi intinya tuh kemauan untuk datang, strong will, curiosity untuk belajar. That's the thing that changed me. Dan dari situ tahun 2008 ya, 2008 saya ini ngelamar istri saya. Terus saya dibaptis. Ini keluarga saya belum ada yang tahu. Dan semuanya cuma saya sendiri. And my whole family pretty much still Muslim. And I'm the only one. Jadi terutama kakak saya kan. Jadi memang agak berat waktu itu. Terus tapi karena saya udah praktik, it's okay. Ya udah saya mau ngelamar istri saya kan, kata ibu saya sih kan, oke, kamu see, this is the good thing about being having good parent with strong faithfulness ya. Ibunya bilang kan, kamu kalau mau ngelamar saya ya kamu harus ngerti dulu siapa Yesus. Bukan untuk ini ya, bukan Kristen ya. Dia bilang bukan pindah agama, no. Kamu harus tahu siapa dulu Kristus. Saya tanya dulu, siapa Kristus? Ya, saya tahu lah Kristus siapa, tapi dibalik itu apa sih maksudnya? Artinya apa sih kamu kenal Yesus? Bukan masalah label Kristennya. Oke, saya baca sendiri. Saya ngerasain, what is it about? Ke gereja lagi. Gereja bule waktu itu, saya nyambung gereja bule. Terus saya sadar the main core of Christianity, following Jesus, is get to know him better, sebagai personal savior, personal trainer istilahnya gitu kan. That he died for us in at the cross for our sin. Saya konsep kayak gitu belum nyambung gitu. Cuman pada saat itu saya kasih gitu luar biasa gitu. And then the 9 fruit of spirit, 9 buah Roh Kudus itu pada saat saya baca sendiri di Book of Romans, baru saya ngeh gitu. Oh my goodness, feels good, dari situ saya lihat, kayak gini maksudnya Christian. So bukan agama, bukan agama, saya bilang. Saya ngerti, ya udah saya nikah.
sama itu saya belajar lagi kan. Belajar waktu berjalan ke airport itu, karena kan saya kan ngurusin surat-surat dia, saya kan bawa dia ke sini, ke Amerika. Saya udah kerja segala macam, saya kuliah lah, pokoknya all this stuff, it just keep in mind that biografi saya sih hidupnya tanya saya aja langsung deh. Saya nggak jago banget biografi. Cuman saya pengen nekankan tentang faith saya di sini gimana transisinya dari A ke B. Cuman itu aja waktu itu di airport saya tetap belajar Bible, what is it about Christianity, saya buka sendiri, you know. So it's about learning. Dan pada saat itu saya juga about comparing what is Muslim and everything. Saya masih ada paham tentang I have to be good to in front of God. Saya harus baik nih, harus nggak bisa melakukan something ya yang jelek, ya which is good. Jadi kayak hukum Taurat itu benar-benar di ini kan diikutin. Tapi juga saya sih lihat di waktu saya ngikutin Yesus, hukum Ten Commandments, we follow that too, tapi we leaning to grace of God. And dari situ juga dan pada saat juga saya baca di Bible, ngikutin 10 commandment, it's impossible gitu loh. The law is possible, tapi kalau ada grace within us, then it's possible. Okay. Di Galatia ya. Terus dari situ saya tambah ngerti nih, jadi personal relationship Yesus itu gimana. Soalnya pada saat kita tahu, waduh, saya kayak ada sukacita gitu. Ada sukacita lebih karena saya jadi lebih interesting ke teologi. What is this about? Jadi yang awalnya dulu pada perusahaan Muslim, kamu Muslim aja, oke, saya sholat jam sekian sholat saya, I'm trying my best to be good, moral and everything, tapi what about your salvation? Kan saya baca-baca lebih tentang keselamatanmu gimana, is it are you going to go to heaven or you're not sure? Saya baca juga you're not sure actually going to heaven, just as long you're doing good. Tapi the problem is ya saya juga dari situ I feel empty juga, soalnya saya ngerasa agama kan saya ngerti agama itu just bunch of norma-norma untuk pembentukan moral, dan di dalamnya kalau nggak ada kasihnya nggak bisa hidup. Jadi menghidupi ayat itu is really important. Makanya saya balik lagi ke Christianity ya kan, terus belajar lagi sama istri saya, belajar berdua, tapi saya belajar lebih. Saya ngerasa itu pada saat ngikut Yesus itu ya tadi lebih dalam, lebih sukacitanya lebih ada, and you can you can just seperti out of the box, you go out of the box, kayak udah nggak dirantai lagi, you know what I mean. If you want to do anything, you have to do it to glorify Him. Terus ya pretty much that cover everything sampai sekarang ini. Jadi long story short, saya akhirnya juga melayani di Gereja Indonesia di sini, bagian dari, kalau di Indonesia namanya GSJA, atau di sini namanya Assembly of God. Jadi saya jadi leadernya di gereja ini, dan saya serve sebagai di music ministry, drummernya, dan itu aja sih. Jadi dalam arti kata kesimpulannya itu out of curiosity, jadi penasaran, bertanya who, what, when, what is this yang kita bilang namanya faith atau religion, about Christianity, and what is it
namanya grace itu apa. Saya out of curiosity, out of strong will to learn, and trying to make an impact about this faith. Dan yang saya dapetin itu tadi, yang saya dapetin is really grace of God, yang saya nggak dapat di Muslim, yang saya bisa lebih free, lebih ngerti main core-nya apa. Kalau misalnya saya tanyain, what is it about you that following Jesus? Saya bisa langsung bilang, ya, because he died for our sin. And, he paid our sin. Dan kita sebenarnya nggak layak ini. Dan satu lagi, kita dikasih power itu tadi, roh, Holy Spirit. Dan kita every day, karena semakin dalam belajarnya, every day you get close to him, kamu bisa ngobrol ke Bapak kita kan, that's really cool. Oh, di Muslim nggak bisa bilang gitu. Saya anak udul aja itu nggak bisa. Tapi kalau di Kristen nih kayak curhat gitu, that Father, every day, thank you Lord for today, this and this, or give me strength. You pray every in the corner atau dimanapun kamu bisa berdoa dan minta kepada Bapak, dan kamu merasa kayak ada sukacita di dalam kudus tadi. Dan itu tadi tuh main core-nya, bedanya tuh grace of God is really wonderful, Dan 9 buah Roh Kudus itu yang selalu sampai sekarang jadi weaponnya saya tuh, kayak love, joy, peace, patience, faithfulness, goodness, kindness, gentleness, and terakhir itu self control, yang selalu pegang sebagai, sekarang saya jadi bapak 2 anak dan sebagai imam dalam rumah tangga saya. Dan untuk stepping in, ambil bendera Yesus sebagai imam dan nge-lead mereka sebagai leader, it's really impactful, really good, because saya punya perspektif baru untuk, which is God's perspective. God's perspective bukan lagi duniawi yang saya nggak dapetin di Islam, karena Islam saya yang lihatnya itu sebagai kewajiban. On certain time you have to pray. Jadi I feel like Tuhan tuh kayak satpam gitu. You gotta pray or you go to hell. And into that, kamu tuh masuk, terus kita bertanya kita masuk surga apa enggak istilahnya gitu kan. Ya nggak tahu kamu baik nggak. Oke, jadi kita terus berusaha sebaik mungkin, tapi at the end kita nggak yakin kalau masuk surga, so what's the point? Terus kita nggak bisa menghidupin gitu, kayak itu tadi kasihnya saya nggak ngerasakan. I'm not bashing Muslims, whatever. Dan sih orangnya cuek. It's up to you, it's your own way, it's your own rights. And kalau saya, I choose my own path, and I choose Jesus as my center of my life. Itu aja. Tapi itu pengalaman saya sih, dan sampai sekarang ya kayak gitu. Dan just freedom, saya ngerasain freedom. Susah kadang-kadang nggak bisa di ngomongin dengan kata-kata kan, seperti inilah Pak Warbun dan ngeliatin saya juga nggak jago nih ngobrol testimonial saya orangnya kayak hands on, kalau masalah udah testimonial I'm not really good at it. Saya langsung to the point, kayak bam, that's it, dan I don't really care. Dan itu kan selalu kelewatan, jadi orang lihatnya ini ngomong apa nih, anak ini bosen banget jelek. Dan jadi poinnya itu tadi grace of God yang saya terima, terus efeknya dari keluarga juga ada yang keluarga saya bilang, kenapa kamu jadi Muslim, terus saya sampai disuruh minum air itu supaya kamu baik-baik Muslim, so kamu tinggalkan. But itu nggak manjur. Keluarga saya juga regret, juga kecewa, tapi bukan bapak ibu saya orangnya modern, maksudnya bukan modern gimana, maksudnya liberal gitu. Mereka say they don't care, jadi saya mesti berdoa untuk mereka, dan keluarga saya juga masih berdoa. Yang pasti mereka udah kecewa gitu. Kenapa? Soalnya di Islam juga kan, kalau kamu udah berubah, murtad,
they're gonna have to kill me and everything, right? Nah itu juga saya juga dulu clash banget gitu loh. Kamu gimana ngomong tentang kedamaian tapi kamu bawa pedang di belakang gitu. What's the point, man, gitu. Kayak pemaksaan segala macam. Ya udah dari situ, ya saya semakin bold gitu. It's not gonna happen, man. Ya kasih, nggak ada kasih. Sorry to say, ini pengalaman saya juga. It's the way it is. Dan I can't do it. Saya melihat kalau mereka mau milih Muslim, ya whatever, it's up to them. I'm just gonna pray for them. That's it. Tapi kalau forcing me to go back to Muslim, not gonna happen. Not in a million years. I'm sorry. Saya milih jalan hidup saya dan jalan hidup saya keselamatan. Walaupun saya masih kadang-kadang kedagingan saya masih, oh my goodness, masih, jatuh kadang-kadang masih lemah. Tapi setiap hari saya perlu Yesus, kan perlu di renew. Itulah konsepnya Muslim dan Christianity. Apalagi dia, mungkin saya banyak yang kelupaan. Tapi ya udah itulah. The whole thing, grace of God, how they transform me menjadi seorang leader yang punya mentalitas leader, mentalitas singa, mentalitas yang bisa memimpin keluarga dan punya perspektif baru dalam everyday life. Thank you Pak Mahbun. Luar biasa ya. Ya, kita ngikutin. Tapi kita ngikutin, kita dapat isinya dengan jelas bahwa ternyata anugerah dari Tuhan itu luar biasa. Dialah yang membuka, dialah yang sanggup membuka hati yang berbatu sehingga luntur menerima kasih itu. Luar biasa, bro. Luar biasa. Bersama kita juga sudah ada Bunda Zipora. Shalom Bunda Zipora. Oh. Mic-nya dibuka. Dan di antara kita juga ada Pak Jack Tamaluru. Ya. Pak Jack Tamaluru adalah ketua dari Crossline di Indonesia, bahkan sampai ke California. Ya nanti teman-teman pengen bertanya tentang pengalaman pribadi dari bro kita Stefano. Hari ini saya buat link di live chat. Teman-teman yang mau bertanya bagaimana kehidupannya hari ini dan kenapa bisa sampai berpindah. Mungkin juga ada teman-teman yang ingin hari ini juga mau seperti yang dilakukan oleh Bro Stefano, bisa masuk berdiskusi dengan kita. Ternyata di dalam Tuhan itu luar biasa seperti yang kita dengar tadi dari Bro Stefano. Luar biasa. Saya udah taruh StreamYard kita untuk teman-teman bisa masuk. Silakan masuk. Dan saya sampaikan kepada Ibu Zipora mungkin untuk menambahkan. Karena saya nggak jelas ya, masa nggak jelas sih? Jelas. Iya. Teman-teman sebelum Ibu Zipora berbicara, Ibu Zipora juga dulu adalah bukan Kristen, sama dengan juga Bro Stefano, dulu beragama seberang, tetapi mereka sudah di dalam Tuhan. Dan ternyata hampir sama isinya, kesaksiannya. Setelah mereka dijamah oleh Tuhan, ya, anugerah Tuhan meliputi kehidupannya, merubah segala sesuatu. Dan mereka yang tidak pernah dapat di agama-agama sebelumnya, ternyata di dalam Yesus mereka dapat sukacita yang luar biasa. Silakan Ibu Zipora. Ya, salam. Ketemu lagi. Kalau sama Stefano setiap hari ketemu, meskipun di grup. Ketemu di online ya Bu ya, karena Stefano di Amerika, Ibu Zipora di Jawa Timur ya. Iya kan nggak mungkin banget Bunda ke sana gitu, naik ke sana. Ya didoakan aja semoga ya tahun depan dia bisa pulang kampung, jadi kita bisa gathering kopi darat, ngopi-ngopi gitu. Luar biasa sih Stefano. Dan ini kalau dibilang sih hampir, ya kan Stefano juga lagi ini juga ya pelayanan di Crossline California gitu loh. Jadi kita sama-sama erat persaudaraan kami kayak gitu, dengan latar belakang yang bermacam-macam, yang mungkin
ya anti mainstream gitu loh bagi mereka yang nggak paham atau belum tahu. Mungkin lihat Stefano tuh lihatnya udah kayak serem kok bertato kayak gitu pasti kan ya. Ya, Iya. ya begitulah. Tapi kan kembali Iya. lagi Tuhan itu menerima siapapun yang mau mendekat padanya, nggak peduli latar belakangnya apa, daftar riwayat hidupnya bagaimana, bodo amat kata Tuhan, peduli itu gitu kan. Ya sama seperti Buddha, kita masing-masing mempunyai masa lalu gitu kan. Yang terpenting kan seperti yang Vanu bilang, ketika kita memang sudah menjadi manusia yang baru, sudah diperbarui dan kita udah diurapi sama Roh Kudus, ya enak kok gitu loh ya, luar biasa ya gitu, ada damai sejahtera seperti itu. Aku boleh nanya ya, ini memang belum aku tanya ini, meskipun kita sering ini ya, sering live virtual kayak gitu. Kesan pertama kamu waktu bergereja, kita sama-sama murtadin nih. Kesan pertama kamu setelah bergereja, the first time. Tadi kayaknya udah bilang saya. Kesan pertama saya sih Maksudnya aneh. telat no. Oh iya. Iya aneh. Iya tadi Saya ada ngeliatnya- keperluan. Ya saya ngeliatnya aneh gitu pertama kali kan. Tapi juga kayaknya saya lihat tuh kayak banyak kayak freedom gitu, orang bisa kayak smile gitu ya, sukacita gitu. Ini kenapa sih orang kok kayaknya happy banget itu atau something gitu, you know? Ya kalau teknik ibadahnya kan kayak haleluya, terima berkat segala macam kayak gini orang kayak gini aja udah ini apa ini ngapain ini kok aneh semua sih. Baru tuh berdoa bareng gitu, berdoanya kan udah ya udah ngobrol aja ke Tuhan gitu loh, maunya gimana gitu. Aneh saya kan biasanya kan, kenapa? Dapat nggak? Pertama kali masuk itu kamu Nggak. langsung dapat nggak? Maksudnya Nggak, connect saya langsung ke pertama kali Tuhan nggak atau dapat. masih bingung atau masih belum? Bingung, nggak dapet. Nggak dapat ya? Tapi saya jadi penasaran. Iya, iya. Jadi penasaran, Oke, yang kedua, itu yang ketiga, penting, itu penasaran. baru ngerti, baru tuh ada kayak goosebump gitu, kayak merinding gitu. Itu juga, wow, like, ada apa ini? Ya itu tadi karena ada apa ini, jadi pengen bertanya, what is it? Yang bedain. Itu dari penasaran itu, dari penasaran itu. Dari penasaran, jadi kan semakin kepingin tahu kan kalau penasaran. Mungkin bedanya Vanu sama Bunda seperti ini. Kalau Vanu kan memang prosesnya itu bergereja meskipun belum yakin. Ya, kalau Bunda kan yakin dulu, beberapa tahun sudah mengenal Yesus, belajar Yesus dulu gitu loh, belajar siapa yang seperti Bunda telah saksikan ya di Raja Nabasa juga kapan hari. Jadi aku nggak mau bergereja dulu, aku bedanya situ. Tapi kamu penasaran kan? Kamu penasaran, jadi pengen, kalau namanya penasaran itu kan pasti dikejar. Kayak apa ya kok bisa kayak gini ya, gitu ya. Iya. Penasaran dan akhirnya saya gali sendiri. Dan karena inisiatif saya sendiri ya, jadi kan kita mau belajar dan kita mau menghidupin. Jadi pada saat lihat baca Bible juga, jadi it's not about kayak bukan baca cerpen, tapi kamu juga harus convict you. Kayak apa namanya, kalau ini speaking to you then you do it. Nah itu yang saya bilang powerful banget itu kenapa Christianity itu pada saat kita baca Bible terus kita bisa mempraktekkan, mengaplikasikan, menghidupi. Oh my goodness, kita jadi manusia yang gimana jelasnya ya, really empowering gitu loh, karena jadinya kayak soldier of Christ gitu. Kayak makanya saya bikin video itu kan di YouTube channel saya tuh. Itu Bang Jack, apa kabar bos? Di YouTube itu tentang, sorry Pak, kenapa? Lanjut. Ya di YouTube tuh saya bikin project sendiri tentang Ephesians 6:12, nggak tahu kalau di Indonesia bahasa apa, Ephesians. Itu sebenarnya my personal testimony sebenarnya. Ya, you memang sih animasi karena kan saya kan kerjanya di bidang itu kan, kartun desain gambar untuk video gamer. Nah, tapi di situ saya bikin 2D animation di situ kan di YouTube-nya, nanti bisa dicek sendiri deh. Itu sebenarnya my personal testimony. Saya wrapped up dengan style saya sendiri, my personal fight gitu, dalam arti kata kayak setiap hari
bangun untuk melawan kedagingan itu juga ya Tuhan. Dengan put Christ in the middle and then you fight. Tapi fight-nya itu saya bikin kayak fight with the actual devil, even though devil nggak kelihatan seperti merah kalau pakai tanduk we don't know, right? Kalau devil sendiri kan cantik orangnya. But anyway, ya cuman itu aja ya kan. Itu sebenarnya ya udah saking saya curiosity-nya, saking saya ingin belajar, saking saya mau dekatnya sama Yesus gitu, saya sampai bikin channel saya sendiri seperti kayak art music, motivation music, because saya pemusik, saya seniman, dan saya ngeband juga di sini sama bule-bule, bikin lagu sendiri segala macam. Dan motivation secara biblical perspective. Jadi emang itu channel saya itu di kontennya itu bakal bercerita tentang video illustration, dan at the end of it ada ayat yang kita bisa jalankan, tapi dengan my own twist gitu. Itu sih. Jadi ya karena tadi curiosity, and reaction determines your output. Dan the more you digging, the power for the empowering yang justru saya tuh ngerasa kayak, wow, goodness, this is really good, really strong, really full of joy gitu, full of joy. Tapi juga devil juga nggak suka. Saya juga kalau gimana pun kadang-kadang semangat koar-koar. Kadang-kadang juga hampir mendekati ke kaum Farisi, kadang-kadang gitu. Jadi kita kadang-kadang rem dulu, meditar dulu nih, ada Farisi dalam diri saya yang saya juga harus ditinggalkan. Tapi juga gitulah, saya perlu jadi manusia baru, turn 180 degree, it's awesome. Juga gereja juga bantu sebagai komunitas, pendeta saya juga di sini di Pastor Sammy Almas. Iya, dia juga nge-guide saya itu, help me out jadi Christian life itu. Silakan lanjut. Baik, puji Tuhan, teman-teman yang ada di Raja Nawasa Channel. Pak Jack, silakan. Pak Jack adalah ketua dari Crossline. Mungkin sedikit nanti Pak Jack bisa ceritakan apa itu Crossline, misinya apa. Dan kalau kita lihat tangannya dari Pak Jack ini ada warna-warnanya itu apa? Silakan Pak Jack. Cacar air ini dulu. Oh, cacar air. Kenapa kalian pada pamer tato ya? Aku nggak punya nih. Ya, karena di luar juga. Ayo, silakan. Ya, ini kebetulan aja ya. Ya. Sorry terlambat tadi masuk karena memang ada keperluan. Jadi ya. Kalau Crossline kameranya sedikit diturunin supaya kelihatan wajahnya. Mana nih? Iya. Ini? Ya, bagus. Bagus. Gini ya? Ya, sudah kelihatan bagus. Ya, maaf tadi terlambat, soalnya ada keperluan. Kalau ngomong tentang komunitas, ya saya memang yang membina untuk teman-teman yang ada di komunitas ya, Crossline. Tapi kayaknya sudah pernah ya kalau ngomong tentang Crossline. Jadi mungkin ya kira-kiranya sih kami memang bergerak di pelayanan di kaum yang termarginalkan. Karena kami yakin bahwa Yesus mati untuk semua orang, ya untuk semua umat manusia, tak terkecuali siapapun ya. Jadi bukan tugas kita untuk memarginalkan seseorang atau sekumpulan, tapi ya kita harus menjadi berkat. Makanya itu jadi komunitas kami Crossline ini menjembatani pesan keselamatan itu sendiri untuk kaum-kaum yang termarginalkan. Istilahnya seperti itu, Pak. Kalau mau tahu lebih banyak yang nonton, ya nonton di link yang lain, yang satunya punyanya Pak Raja Nawasa itu ya. Itu lengkap itu loh. Betul. Oke, luar biasa. Tadi Stefanus sudah saksikan mengenai kehidupannya, sudah sangat panjang. Dan juga Pak Jack kan juga sering bergaul dengan Pak Stefano. Ya. Dan mungkin ada tanggapan buat bro kita, Stefano. Ya, kalau saya sih belajar memiliki hidup menjadi berkat buat banyak orang. Dan
saya salah satu orang yang diberkati sama Stefano Nano ini. Ya benar. Orangnya jauh, kami nggak pernah bertemu secara langsung. Tapi ada aja cara Tuhan. Jadi kalau ngomong tentang Nano, saya nggak bisa ngomong banyak ya. Yang pasti hidup saya diberkati. Bukan karena dia mimpin Crossline di sana, enggak. Tapi ada California. hal yang saya lihat dari hidupnya itu keren. Thank you. Luar biasa. Iya, tadi juga thank you Bang Jack ya. Nah, sebelum cerita tentang apa? Gimana saya join Crossline ya? Udah main cut aja. Iya, boleh cerita. Gimana saya ketemu Crossline ini baru aja juga sih. Ini sebenarnya tahun 2016 tuh saya melihat mereka tuh pergerakannya really wonderful. Yang kalau bagi saya sih ngelihatnya wah ini benar-benar out of the box gini. Ya kan ngelihatnya kayak jangan-jangan visinya saya ngeliat juga bagus banget tuh. Bikin apa namanya rock for Jesus. Dan istilahnya kan juga istilahnya kayak sharing the gospel gitu ya. Masalah mereka mau tobat atau enggak, it's between them and God. Cuman it's really interesting. Akhirnya saya ada teman yang dari Crossline juga ya. Kontak saya ya datangnya invite zamannya pandemi nih, Pak. Ya udah deh, oke, let's go deh. Cek juga ini. Cuma saya udah tahu Crossline udah lama. Jadi apa namanya aktivitasnya segala macam. Pada saat ini pandemik saya datang, wow, fokus ke doa mereka, fellowship mereka, terbentuk. Saya juga belajar banyak dari Crossline ini, belajar untuk humble gitu, karena udah selama 21 tahun di Amerika di sini, zona nyaman itu bisa gampang sekali. Dalam arti kata kayak kalau kamu udah dapat duniawinya, kamu bakalan secara spiritual, it's not there, kadang-kadang nomor 2 gitu. Tapi kalau saya ngeliat dari Crossline ini banyak juga yang kayak belajar untuk jadi humble, rendah hati, dan then balik lagi ke what is this wants you to do. Ya udah dari situ saya belajar lagi. Gitu. Oke. Saya berbeda lagi. Ya, luar biasa. Dari teman-teman dari Rajana Bahasa China sudah ada yang masuk, ada Via Dolorosa dan ada Pak Aritonang. Mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada Via Dolorosa ingin mungkin masuk untuk bertanya kepada narasumber kita. Silakan, Via Dolorosa. Halo, Salam untuk kesempatannya. Ya, begini Pak Nano, Pak Nano kan dari seberang ya. Saya ingin tahu, saya tidak ikut dari awal tadi kesaksiannya, mungkin sudah disampaikan. Tapi saya minta maaf kalau saya bertanya lagi. Apa sih pendapat Pak Nano ketika Pak Nano di seberang itu tentang Yesus atau tentang kekristenan sebelumnya gitu? Saya ingin tahu aja. Karena begini, banyak orang yang berpikir misalnya Yesus adalah Isa Al-Masih misalnya, atau Yesus itu hanyalah Nabi misalnya, atau kayak gitu. Nah kalau Pak Nano sendiri gimana gitu pendapatnya dulu? Nabi. Ya. Bukan Tuhan tapi Nabi. Udah itu aja. Mana di Quran kan Nabi Isa Al-Masih itu yang di Quran bilang juga dia yang bikin tanah liat jadi burung. Itu kan juga ada juga di Bible. Ya. Itu sih yang saya tahunya cuma Nabi aja, bukan Tuhan. Tapi menurut saya, ya. Tapi bukan Tuhan, cuman kayaknya kok lebih powerful. Ya. Betul Muhammad. Ya. Soalnya bisa kan perkataan. Apa namanya? Hingga terjadi. Pertama Tuhan tuh melalui kata-kata hingga terjadilah. Dan saya juga ngelihatnya sempat baca di Quran juga itu Isa Nabi Isa ini banyak disebutkan ya, dan Muhammad jarang. Ya, kalau Pak Nano sendiri, kalau sekarang setelah menerima Yesus, apakah menurut Pak Nano itu Isa adalah sama dengan Yesus, itu adalah entitas yang sama, tokoh yang sama gitu? Sekarang ini. Saya ngeliat Tuhannya, ya saya nggak Yesus ya sebagai Tuhan sekarang. Karena saya ngeliat dari konsep Trinity tinggal itu kan, jadi Father, Holy Spirit, and Son itu really important to me itu saya ngeliatnya sih.
Dan apa yang dilakukan Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia bisa meninggalkan atributnya dari Tuhan dan turun ke dunia untuk kita semua. Jadi itu juga yang bagi saya suatu teladan. Dalam arti kata bagi saya ya, dalam arti kata itu Tuhan Yesus jangan ngomong doang. Here, gue juga ngalamin. This is you have to do. Dan satu lagi yang bikin saya tuh lebih dalam lagi kenapa saya suka cinta dengan Tuhan Yesus itu is love others like you love me. Jadi kamu cinta kasih itu yang bikin yang powerful banget, yang saya bikin tuh let's go, I gotta follow him, I gotta know him more itu. Ini sorry banget saya pakai bahasa campur-campur. Nggak apa-apa. Kalau menurut Bang Ramo sendiri, apakah Al-Quran itu sendiri mengakuinya sebagai firman Tuhan atau gimana gitu? Sekarang ini, ya, atau mungkin dulu gitu? Gimana pendapat Bang Ramo? Dulu saya Muslim karena label aja, di labelin bang, udah kamu Muslim. Tapi saya nggak ngerti kalau kamu Islam itu apa. Terus sekarang gimana setelah menerima Yesus, bagaimana menganggap itu, menerima itu? Apakah masih bisa menerima sebagai firman Tuhan juga? No, nggak bisa. Saya cuma ngelihatnya sih sebagai norma aturan, tapi nggak ada ininya, nggak ada kasihnya. Itu yang saya lihat sih setelah saya terima Yesus. Dan saya terasa kayak dimasukin kandang gitu. I don't know, maybe I'm not good with words, tapi yang saya rasain sih sekarang sih saya merasa freedom gitu. Saya bisa berdoa kapan aja. God is Alpha and Omega, the end, beginning and the end. Dan kan pada saat Muslim, kamu harus berbuat baik untuk supaya kamu tuh kelihatan sama Tuhan tuh baik. Tapi nggak yakin bakal masuk surga. Jadi coba aja terus baik. So you trying your best to be good, but it's always fall short. Gitu, Pak. Iya, Pak Ramo, begini, itu saya bisa pahami itu. Gini, saya mungkin kurang ini, saya ikuti awal tadi, gimana proses perjumpaan Pak Ramo dengan Tuhan Yesus itu, karena ini suatu hal yang sangat penting, poin yang penting buat pingin saya. Itu ke gereja, kemauan, curiosity, penasaran. Itu yang tadi saya sempat ceritakan. Saya pacaran sama istri saya sekarang ini, dia kan Kristen dari kecil. Dia cuma bilang aja, coba deh ke gereja. Nah, gereja, dari situ saya nangkapnya, saya penasaran. Jadi karena penasaran, saya ingin tahu, penasaran apa sih? Karena dia bilang, coba deh ke gereja. It's really cool. Kamu tahu deh siapa Yesus itu. Ya udah, saya penasaran. Jadi karena penasaran dan willing to learn. Itu tadi, karena penasaran dan kayaknya Tuhan tangkap saya dari situ. Penasaran dan ingin belajar. Apa sih bedanya sama yang agama lain? Seperti sama aja gitu loh, penuh dengan konteks norma moral. Tapi apa yang bedain yang really powerful? Ya saya cinta kasih itu yang saya dapetin. Makanya saya keeps me going and then you can't hold me back. Jadi penasaran, out of curiosity. Yang saya itu tadi kenal mau menjadi Kristen. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, benar-benar bisa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak Via Dolorosa. Tuhan berkati. Kita lanjutkan lagi dengan Pak Jack. Ini Pak Jack saya kenalkan sekali lagi. Pak Jack ini adalah ketua dari Crossline Indonesia, ya. Crossline ini bergerak di bidang pelayanan kepada anak-anak yang anak-anak pang, anak-anak yang mereka bawa kepada Tuhan. Baik, mungkin kita mute dulu yang lain supaya bisa terdengar yang lain. Oke, baik. Pak Jack silakan tambahkan lagi yang tadi. Gimana, Pak? Ya, silakan tambahkan. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Ya, saya rasa Nano bukan saja sekedar dia bertemu Yesus, tapi dari apa yang saya lihat dari kehidupannya, dia betul-betul mengenal Yesus dan meneladani hidup
dari Kristus itu sendiri. Jadi saya, keluarga, bahkan teman-teman dalam komunitas, kita diberkati oleh hadirnya Nano dan keluarga. It means betul-betul dia hadir meneladani apa yang Kristus kerjakan waktu di dunia gitu ya. Tadi dia bilang sempat belajar untuk humble dan lain-lain. Kadang orang-orang yang belajar untuk mengenal Tuhan kan mereka nggak mau taunya hidupnya harus berkati, terus nggak mau ada masalah yang kayak gimana gitu ya. Sebenarnya ngomong tentang humble itu saya dapat banget gitu, karena saya melihat hidupnya dan saya betul-betul, kami memang nggak pernah ketemu, yang tadi saya sudah ngomong di awal, nggak pernah ketemu secara bukan face to face ya, maksudnya betul-betul gini ya. Kalau ngomong face to face, ini juga face to face. Maksudnya nggak pernah langsung ketemu langsung. Jadi saya nggak sabar untuk tahun depan ketemu langsung dengan beliau. Mantap. Jadi kita mungkin akan makan pecel bareng gitu ya. Apapun yang akan ya, aku nggak tahu. Maksudnya gini, kalau dia dari yang kepercayaan yang lama sampai yang sekarang yang dia percaya tentang yang tadi sempat di-sharingkan tentang hidup di dalam Yesus. Hidup dalam Yesus itu betul-betul, kalau menurut aku, kita bukan sekedar ngerti tentang Yesus itu sendiri, tapi kita betul-betul hidup seperti Yesus itu. Karena aku suka dengan kata-kata gini, lebih baik sedikit mengerti tentang Tuhan, tapi banyak mengenal tentang Tuhan. Ya. Lebih baik sedikit aja ngerti, tapi kita banyak kenal, daripada kita banyak mengerti tentang Tuhan Yesus gitu dan segala sesuatunya, tapi kita nggak kenal dengan Tuhan itu sendiri. Kan ada gitu kan orang pinter gitu ya, ngomong tentang Yesus pinter banget, ngomong tentang Alkitab pinter banget, tapi waktu dia kena masalah dia bingung, gua harus gimana? Dia nggak kenal Tuhan, maksudnya dia tidak mengenal Tuhannya dengan baik. Kalau dia mengenal Tuhannya dengan baik, iya, kadang ada orang yang nggak terlalu banyak ngerti gitu tentang Alkitab apa dan segala sesuatu. Saya tidak bilang kita nggak perlu tahu banyak tentang Alkitab, tapi ada beberapa orang yang pengenalan tentang Alkitabnya mungkin nggak banyak, tapi hidupnya sendiri itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan bahkan waktu dia sedang mengalami masalah, dia nggak takut karena dia tahu dia berjalan dengan siapa. Itu jauh lebih penting. Karena saya akan mengulang kata-kata saya bahwa orang-orang di luar sana tidak terlalu tertarik dengan ayat-ayat kitab suci yang keluar dari mulut kita. Mereka lebih tertarik dengan ayat-ayat kitab suci yang keluar dari hidup kita. Hidup ini berbicara lebih kencang daripada sekadar kata-kata dan pengetahuan kita akan Tuhan. Itu Pak, yang saya mau nambahin. Ya, mantap, puji Tuhan. Dan teman-teman yang ada di Rajana Bahasa Channel, kebetulan pagi ini di Amerika sudah mulai jam 9, sedangkan bro kita hari ini harus bertugas untuk tugas sehari-hari keluarga. Mungkin kita tidak berlama-lama di room ini karena Bro Stefano Subandi akan bertugas. Dan sebelum kita tutup, mungkin Bunda Zipora mau menambahkan untuk acara kita pada malam hari ini. Silakan Bu. Bunda Zipora. Pada malam hari ini kami semua sangat diberkati ya dengan kesaksian Stefano. Kebetulan Stefano, Bang Jack, ini memang bukan orang asing bagi kami. Kami satu komunitas dalam Crossline, yang mana di dalamnya juga berbagai macam latar belakang gitu ya. Jadi poinnya kayak gini, yang ingin saya sampaikan malam ini sebagai closing. Terkadang kita itu tidak bisa memenuhi semua keinginan orang, harapan orang agar kita terlihat sempurna. Tapi kami tuh nggak butuh itu. Kami cukup dengan punya kasih yang begitu sempurna dari Tuhan Yesus. Apapun masa lalu kami, saya dan Vanu sama-sama dari seberang, sama-sama pernah jadi seorang agnostik gitu loh. Jika di luar sana orang-orang banyak yang meragukan tentang keyakinan kami, bagaimana kami mengikuti Yesus, itu urusan Anda. Yang tahu hati kami Tuhan kok. Tuhan tidak melihat rupa kami, tidak melihat latar belakang kami, tidak melihat apapun masa lalu kami. Tapi saat ini kami sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan ada di hati kami. Roh Kudus begitu menyertai kami. Jika memang kami dari berbagai macam latar belakang ini mungkin ada sesuatu yang mungkin dianggap atau dianggap kayak masih
belum yakin lah untuk keimanan kami. Biarlah Tuhan yang tahu hati kami, hanya Tuhan kok yang tahu. Itu aja sih. Jadi Tuhan cukup mengenal kami yang sekarang metanoia ya, bukan masa lalu kami. Daftar riwayat hidup kami nggak penting buat Tuhan Yesus. Itu aja sih Pak. Semangat buat Raja Nabasa. Semangat di channelnya. Terima kasih Bu Bro Stefano. Kita bahkan sebelum kita akhiri acara kita hari ini. Kenapa? Ya, sebagai penutup dari Stefano, barangkali ada yang mau disampaikan? Sebagai penutup? Ya. Udah dibilangin sama Bunda Zipora sih. Apalagi? Tetap ikut apa kata Roh Kudus dalam segala sesuatu. Bikin keputusan dan segala sesuatu. Tahan dulu. Bilang sama diri sendiri, what would Jesus do? Itu aja sih. Dan tetap semangat di dalam pelayanan Tuhan. Setiap hari kita melayani. Baik, tetap dalam pelayanan dan tetap ikut Tuhan. Ya, seperti lagu dari Pak Aziz. Baik, karena berhubung waktu sudah semakin siang di Amerika dan Bro kita akan bertugas lagi untuk hari ini. Acara kita akan kita sudahi sampai di sini. Besok teman-teman, Pak Aziz, Pak Aritonang dan semua channel teman-teman di channel Raja Nabasa, kami ada tamu dari Israel asli, bukan Israel odong-odong. Israel asli yang akan berbicara di Raja Nabasa. Mari. Jam berapa, Bro? Jam 19 seperti ini, jam 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir bersama-sama untuk memberitakan terbaru ya, update terbaru, berita terbaru dari Israel. Oke. Baik. Closing statement dari saya, Bro. Oke, silakan Pak Aziz. Kita sebagai umat Kristen ya, walaupun beda denominasi, tapi kita satu tubuh Kristus. Ya, saya Katolik Pak, tapi saya nggak membeda-bedakan. Ya, yang paling esensi itu kan hal yang primer. Kalau masalah skala sekunder kita itu kita maklumi Pak. Itu pesan saya Pak Lai. Itu aja Lai. Oke, terima kasih. Barangkali juga sekaligus Pak Aritonang buka kameranya sebagai kata penutup pertemuan kita pada hari ini. Sebagai closing statement saya ya, maju teruslah dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan kita itu adalah terbukti dan hidup. Dia sanggup menolong kita. Bukan kita yang menolong Tuhan, tapi Tuhan lah yang menolong kita. Beda dengan sebelah. Kalau sebelah kan membela Allah, kita kan Allah yang membela kita. Iya, disitulah bedanya kita, keimanan kita. Ya, untuk penguatan iman, tolong dibacakan Pak Raja Nabasa, Kolose 2 ayat 7. Oke, saya baca ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, amin. Atas nama Raja Nabasa Channel ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi buat narasumber kita, Bro Stefano, yang sudah menyempatkan diri hadir bersama-sama kita di channel ini. Terima kasih. Tuhan berkati keluarga, anak-anak, dan seluruh seluruh pelayanan, pekerjaan hari ini yang ada di California. Baik, kami juga berterima kasih kepada tamu-tamu kita yang hadir, baik Pak Jack sebagai ketua dari Crossline Indonesia dan dunia. Terima kasih untuk kehadirannya bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga buat Bunda Zipora yang sudah bersama-sama dengan kami, dan juga teman-teman kami yang hadir, Pak Aziz dan Pak Aritonang, dan tadi Via Dolorosa. Tuhan memberkati teman-teman semua. Biar kiranya acara kami hari ini ada manfaat yang baik buat menambahkan iman kita kepada Tuhan. Dan teman-teman yang masih ragu tentang Yesus, hari ini kita sudah buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mantapkan iman, ikut Tuhan, bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Dia kita tidak bisa sampai ke surga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya kesaksian ini biarlah menjadi berkat buat kita semua, dan mari kita berdoa buat Bapak Stefano Subandi supaya terus bertumbuh, berakar, dan berbuah yang lebat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya pelayanannya di California, Amerika sana,
menjadi semakin diurapi Tuhan dan menjadi berkat yang besar bagi banyak jiwa di sana. Dan biarlah pelayanannya di dunia sosial ya, sebagai seorang artis dalam animasi, itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari kita terus berdoa buat setiap jiwa dimanapun, di Indonesia, di mancanegara, terutama di kantong-kantong Islam, supaya mereka mengalami Kristus, juga di Cina ya, di daerah komunis, dan juga di Korea Utara, di Vietnam, dan juga di Kuba, ya, di mana komunisme begitu bertahankan. Kita berdoa supaya mereka mengalami Kristus. Karena hari-hari ini kita sedang melihat lawatan Tuhan yang luar biasa di mancanegara. Banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu luar biasa karena Tuhan kita itu dahsyat dan penuh kasih. Kasihnya itu menjangkau setiap orang, bahkan setiap orang yang membenci Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu, teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah bersaksi, teruslah menjadi berkat. Tuhan berserta kita dan memberkati kita berlimpah-limpah. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.